Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan saudara kita semua. Sehat? Oke, yang jelas sehat karena baru saja menyelesaikan liburan puasa dan lebaran, ya. Kurang lebih selama hampir 2 minggu. Yang jelas kalian bisa menikmati tanpa ada beban pelajaran, PR ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kalian sudah memasuki sekolah kembali, ya, di mana bulan depan kalian sudah menghadapi ulangan semester genap ataupun ujian sekolah yang akan menentukan hasil nilai kalian nanti yang akan dicatat atau dimasukkan ke dalam ijazah ataupun SKS yang gunanya nanti untuk mendaftarkan ke sekolah lanjutan SMA maupun SMP. Oke, ada yang tidak hadir? Doni Ismama. Oke. Sama? Akbar ini sering sekali tidak masuk. Oke. Karena waktu saya sedikit, kita akan melanjutkan, ya. Ingat, waktu kalian di sekolah ini tidak sampai 30 hari. Ya, mungkin dalam hitungan hari hanya sekitar 20 hari, 25 hari. Kenapa? Karena di bulan depan banyak sekali tanggal merah. Kamis ini tanggal 1 libur, Senin Selasa tanggal 12-13 itu libur. Kemudian tanggal 20 berapa itu libur 2 hari. Ya. Jadi usahakan waktu yang tersisa ini kalian manfaatkan untuk belajar dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, karena nanti endingnya kalian akan memilih sekolah lanjutan sesuai dengan kalian. Baik nilai, hobi, bakat, ya. Tapi diharap bukan karena indikator. Supaya apa? Supaya tidak ada kegagalan nanti di masa perjalanan kalian sekolah. Entah nanti membolos setiap hari, atau nanti berhenti di tengah jalan, atau pindah sekolah. Ya, jadi sekarang saya akan perkenalkan kembali studi lanjutan ke setelah SMP. Ada SMA, ada SMK, ada MA, ya. Kemudian ada pesantren. Tinggal kalian yang memilih mau. Ya. MA itu kurang lebih sama seperti SMA. Ya. Kenapa? Bedanya apa? MA itu lebih banyak pelajaran agama. Jika kalian memilih mau memperdalam ilmu agama atau tidak, ya, semua tergantung dari diri kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian dapat mengetahui atau menyampaikan pilihan jurusan program studi yang ada di SMA maupun di SMP. Kemudian, ya, kalian dapat menganalisis potensi yang sesuai dengan program studi SMA SMK. Kemampuan yang ada dalam diri kalian sehingga kalian tidak salah memilih. Ya. Dan terakhir, dapat memilih program jurusan sesuai dengan potensi dan cita-cita. Dan yang paling penting lagi adalah doa restu orang tua. Kenapa? Karena doa restu ataupun orang yang memelihara kalian, entah itu paman, bibi, kakak atau yang lain, karena berawal dari mereka kebutuhan hidup kalian dipenuhi. Ya, kebutuhan sekolah. Ya. Oke, nah, dan baca sendiri, cita-cita pekerjaannya kalau saya sudah jadi seperti apa? Kalian sudah tahu. Kemudian, maka setelah SMP saya mantap melanjutkan ke SMA atau SMK mana? Kenapa? Sekarang harus punya pilihan dari sekarang supaya itu tidak bingung. Kalian bisa terima ijazah, saya mau kemana ya? Kiri, kanan, depan, serong kiri, serong kanan atau belakang. Ya. Kemudian, kalau saya tidak terima pilihan kedua, saya kemana? Artinya apa? Ada alternatif kalian andai kata seburuk-buruknya itu tidak diterima di sekolah yang kalian inginkan. Tapi kan kita berharap, ya kan? Pasti kita berharap kita lolos, kita lulus.
kita masuk. Bagaimana caranya? Ya caranya berusaha dari sekarang. Oke, kemudian program studi apa yang saya cita-citakan yang relevan? Kalian punya impian, punya cita-cita, saya mau jadi apa? Walaupun nanti cita-cita itu tidak dapat kita raih, paling tidak cita-cita itu adalah penyemangat kita sekolah, penyemangat kita untuk melakukan hal yang baik. Ya. Oke, saya lanjutkan aja karena waktu saya tidak banyak. Apa yang kamu tahu tentang SMA SMK? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa yang kamu ketahui tentang SMA ataupun SMK? Jadi, ya silakan. SMA itu kebanyakan berteori daripada praktek, sedangkan SMK itu lebih banyak praktek dibandingkan teori. Oke, ada lagi yang bisa berikan masukan, yang bisa berikan jawaban? SMA itu lebih banyak teorinya daripada praktek kerjanya. Benar. SMK itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Betul. Kenapa? Karena kalau untuk SMA dipersiapkan mereka untuk kuliah, dipersiapkan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan impiannya, sesuai dengan cita-citanya. Contoh, peran, perawat, dokter, guru, insinyur, ya, sarjana kehutanan, sarjana ekonomi, mau jadi ekonomi, ya, akuntansi, sarjana teknik, ya, sarjana perikanan. Kalau SMK, kenapa lebih banyak praktek? Karena mereka dipersiapkan untuk bekerja pasca dia lulus dari SMK. Ya, oke. Nah, kalian cukup paham? Oke, ini cukup, ya. Kita akan lanjut ke SMK 1. Kita lebih ke sekolahnya yang ada di sekitar kita. Ya. Oke, kita mulai dari SMK 2. SMK 2. Sebelumnya ada yang pernah tahu atau dengar SMK 2? Sudah tahu kalau orang tahu. Nah, di SMK 2 itu ada bidang-bidangnya, ya. Yang pertama adalah pertanian dan teknik. Ya. Kelihatan? Pertanian dan teknik. Kemudian jurusannya ada ATP, ATU, APAT, APHP, ATPH, TKN, TPL yang ada di SMK 2. Yang nanti kalau mau minta kopi ini saya kirimkan ke grup wali kelas. Ya. Oke. Jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK 2. Apa itu APPH? Yaitu agrobisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Jangan kan kalian dengar jurusan yang ada di SMK 2. Tahunya cuma ada SMK 3. Alat berat, ya kan, arsitek, ya kan, teknik mesin, teknik pendinginan di SMK 3. SMK 2 kan tidak jarang yang tahu. Oke, kita ketahui ini ada namanya agrobisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Fasilitasnya, lahan praktek ada, laboratorium kultur jaringan ada, greenhouse-nya ada, kemudian alat praktek berstandar industri. Nanti magangnya itu di Kutai Kartanegara di Lojana. Kenapa dia sangat jauh? Karena dia memang punya kerjasama tempat yang memang sudah berhasil dari segi menanamnya. Dan tidak mungkin kita magang ke tempat yang tidak maju. Ya kan? Kita mencari ilmu itu pasti di tempat yang sudah berhasil. Makanya ada studi tiru. Istilahnya kalau berkunjung ada studi banding. Ya, kita belajar di tempat yang sudah berhasil. Mencari ilmunya, kenapa dia berhasil? Caranya bagaimana? Disinilah kita mendapatkan.
dimintai keterangan. Prospeknya apa saja? Bisa berwirausaha, kemudian bekerja di perusahaan, ataupun masih bisa kuliah, tetapi sesuai dengan jurusannya, itu pertanian. Kita bisa baca, ya. Wirausahanya apa? Budidaya sayur organik ataupun hidroponik. Tahu nggak hidroponik itu apa? Apa? Menanam sayur dengan menggunakan media air, bukan media tanah, tapi menggunakan media air. Pernah lihat? Dia menggunakan pipa-pipa dirangkai, ada mesin air, minum air, itu sirkulasinya berputar, ya. Nah, tanaman bibit itu ditaruh di tempat yang ada bolong-bolongnya, akar itu menyentuh air, itulah yang menjadi makanan mereka, mungkin yang menjadi tumbuh. Ya. Kemudian usahanya tanaman hias ataupun tanaman obat. Kita membuat area perkebunan yang tidak usah terlalu luas, yang penting bisa menghasilkan tanaman. Ya. Tanaman hias seperti apa sih? Bunga, bonsai. Ya. Oke, terakhir adalah jual bibit, pupuk, dan alat pertanian. Kenapa kita bisa jual dan kita paham? Tanya orang, ini untuk pupuk buah yang bagus apa? Kita bisa menjawab. Kenapa? Karena kita belajar, langsung praktek. Ini bagaimana cara menggunakannya? Apakah menggunakan air atau menggunakannya tebar saja? Itu semua kita pelajari pada saat kita sekolah di SMK juga. Oke, lanjut. Oke, agrobisnis ternak atau peternakan, ya, atau peternakan, ya. Salah satunya adalah unggas, atau biasanya disebut dengan ayam potong. Ayam potong ini hanya membutuhkan waktu sekian bulan panen. Apa yang ada di situ? Yang pertama adalah kita menggunakan dengan mesin cetak telur. Kemudian laboratorium produksi teknik, kandang berstandar industri, alat praktek berstandar industri, unit produksi sekolah, ataupun guru yang berpengalaman. Ya, mungkin di rumah punya tanah, ya, atau di rumah punya ayam yang sudah dipelihara oleh orang tua ataupun mungkin sanak famili. Kalau kita mau mengembangkan, dari sini kita belajar. Jangan jijik dengan teleknya, jangan takut memegang ayamnya, ya. Jangan sekarang berpikir, saya mau ditambah, saya mau jadi mekanik. Tetapi siapa yang nanti mau menjadi peternak kalau semua menjadi yang usaha ayam potong, usaha ayam hias, usaha ayam kampung, itu bisa menghasilkan uang. Malah kita bisa membuka peluang usaha untuk orang lain. Kita jadi bos. Pak, gimana mau jadi bos? Saya nggak punya modal. Kerja dulu sama orang, kumpulkan modal, usaha, pelan-pelan membeli peralatan. Kalian kira kalau orang yang jualan martabak itu dulu sukses? Enggak, dia ikut orang jualan, sambil belajar cara membuatnya, sambil membuat cara bahan-bahannya, beli peralatannya, buka sendiri. Tidak selamanya kita menjadi orang bawahan. Kita bisa menjadi bos kalau kita mau usaha. Oke, itu ya. Kalau tempat magangnya masih di sekitar Bogor dan Samarinda, tempat prakteknya, ya, tempat mengambil ilmunya, itu kurang lebih selama 6 bulan. Ya, kurang lebih selama 6 bulan kita praktek PI namanya, praktek industri. Ya, oke. Nah, nih yang punya tambak, ya, yang punya tambak.
Kalian diberikan bekal dasar untuk terjun di sektor perikanan, budidaya perikanan, kualitas air, hama penyakit, ya, pakan makanannya, sampai dengan teknik pengembang biakannya. Artinya merawat telurnya. Itu fasilitasnya. Ya. Nanti kan saya kira mungkin lewat dulu kelas saja, kalian baca sendiri. Ya. Yang jelas tempat magangnya di sekitar Banjarmasin. Ini kalau tidak salah itu di Danau Liam Anak. Ya agak sedikit ke pinggir Banjarmasin. Tapi tempatnya enak. Saya pernah tahu di tempat magangnya. Ya. Jangan berpikir jauh, tapi kita cari apa? Ilmunya. Terutama nih yang punya tambak, kan bisa dicari pengalamannya kalau kita bagaimana cara membagiakan bisa ditambah air aspat. Ya. Nah ini agrobisnis pengolahan hasil pertanian. Ini sama dengan SMK 4 bagian apa itu? Yang SMK 4 memasak. Cuma bedanya dia tidak membuat menu makanan, tapi dia membuat kue, ya, ataupun panganan ringan, kue roti, ya, seperti roti O, pernah dengar roti O? Roti Bandara, ya, itu dia bisa seperti itu. Ya, kalau ini biasanya mereka magangnya di Big Brother, ya, masih kita bilang Bogor. Kemudian di mana? Dunia roti, ya, mereka masih seperti itu. Ini hampir mirip dengan SMK 4, yaitu bagian tata boga. Cuman bedanya kalau SMK 4 kita membuat menu makanan. Ya, kita membuat resep makanan yang cantik, yang indah, supaya nanti konsumen tertarik. Resep besar seperti Chef Arjuna, kemudian King Abdi, ya, mereka juga belajar. Dari mana dia? Dari sekolah. Nah ini perkebunan, biasanya ini sawit, ya, sawit. Ya. Ini alat-alatnya, ya. Magangnya masih sekitar Tanah Grogol, Bukis, dan Berau. Ya, tuh. Oke, nah ini juga ada dia otomotif. SMK 2 masih juga ada jurusan otomotif. Yang jelas nggak perlu dijelaskan ini tentang apa, yang jelas berhubungan dengan mesin-mesin kendaraan bermotor. Itu di SMK 2. Ya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kali magangnya di sekitaran Bogor, ya, ke dealer ataupun bisa masuk ke perusahaan tambang. Ya, oke. Tuh, Pak bisa kuliah, tetap bisa. Ambil apa? Ya, sesuai dengan jurusan yang kalian ambil di SMK 2. Tapi kalau untuk kedokteran susah. Kenapa? Karena nggak punya basic untuk pengetahuanku. Ya. Pengelasan, ya. Pengelasan ini masih sekitar Bogor. Biasanya magangnya itu di tempat-tempat yang membuat pagar ataupun teralis jendela. Nah, ya seperti ini, Bapak Caca, kalau punya usahanya ada, masuk orang praktek bisa. Ya, tuh. Lapangan kerjanya ada quality control, ada maintenance dan perawatan, ada pengelasan, ya. Fasilitas sekolahnya, ya. Sekolahnya sangat luas. Saya lupa berapa hektar sekolahnya. Ya. Kemudian laboratoriumnya luas, ya. Kemudian perpustakaannya kemarin saya lihat waktu anak teman-teman kalian kemah itu besar. Lapangan basketnya ada, lapangan bolanya ada, ya. Kemudian UKS-nya juga ada, kantin sekolahnya juga bersih, ada masjid, bukan musola tapi masjid. Ya. Kemudian kamar mandinya bersih, ya. Promosisnya, ekskulnya ada. Nah, ini foto-foto, ini foto masjidnya, ya, yang ini
utamanya, ruang gurunya. Ini alat prakteknya untuk mengangkut sawit ataupun membajak tanah. Ini ruang kami, lapangan upacaranya di tengah-tengahnya. Ya. Oke, itu sekitar untuk SMK 2. Ya. Jadi paling tidak punya pandangan kalau SMK 2 jurusannya ini. Apakah saya tertarik? Apakah ada bakat saya ke sana? Silakan. Ya, dikenal, dipelajari karena SMK 2 ini paling jarang sosialisasi ke sekolah. Ya, kalian dari teknik mesin, teknik alat berat, pendinginan, ya, yang di SMK 3 ataupun di SMK 1. Ya, ini kemarin nyampaikan juga UBK. Nah, ini ekskulnya ada pramuka, namanya juga Jenderal Sudirman, ya. Kemudian ada bola voli, mereka langganan ikut turnamen voli, futsal, tarinya juga ada, pengennya ada, sepak bolanya juga. Ya, ekskulnya ada 6. Ya. Nah, ini logo mereka. Bila jurusan yang sesuai dengan minat dan rela masa depan dengan cemerlang bersama kami. Ini SMK 2. Lanjut ke SMK Semansa, tidak ada gurunya kemarin sudah mempresentasikan. Ini SMK 4. Yang pertama berhubungan dengan program kuliner. Tadi tata boga. Ya. Nah, ini salah satu bentuk ini dessert ya, atau sup yang hasil karya anak SMK 4. Ya. Nah, ini kue ulang tahun ya, cake ya, ini dessert. Nah, ini sisa mereka. Di kalian itu SMK 4 kuliner dipersiapkan untuk bisa menciptakan ataupun membuat makanan. Apakah makanan berat, ya, ataupun makanan ringan, dan juga menghias buah. Contoh buah semangka dihias, diukir menjadi muka yang lucu. Pisaunya juga khusus. Di sini ada gurunya kok, namanya Pak Udin. Coba. Nah, boleh kan ini Pak Udin. Asarudin kalau nggak salah ya. Nah, itu gurunya. Nah, ini salad ya, nih hasil karya namanya SMK 4. Nah, mereka dihias dengan baik ya. Nah, ini audio. Itu ada SMK 4 gurunya. Ya, ini dipersiapkan memang untuk menciptakan makanan yang enak. Namanya nanti terserah kalian. Kenapa? Kalian yang mencipta. Kenapa? Ya, ini tadi kuliner. Ya. Sekarang namanya program kalian desain komunikasi visual. Ya. Apa sih ini? Yang jelas kalian harus menguasai digital. Artinya laptop ataupun software-software yang lain. Ya. Salah satunya adalah kita membuat logo. Logo ini apa sih? Tuh yang dengan kalian. Bukan dengan sekolah. Nah, itu logo namanya. Itu yang mendesain adalah Ibu Nisa. Hak ciptanya Ibu Nisa. Kalau Mars SMP itu mungkin sudah pindah. Julukannya Ibu, nama lengkapnya yang hilang. Ya. Jadi di sini logo sekolah yang diciptakan Bu Nisa, kemudian Mas SMP 3 itu berganti lambang. Beliau kemarin setelah menciptakan lagu, beliau mutasi ke SMP 14 Balikpapan. Ya. Atau pindah ke SMP 14 Balikpapan. Ya. Nah, inilah kalian belajar untuk belajar logo, membuat desain lambang organisasi ataupun apapun itu. Kenapa ini penting? Saya ceritakan pengalaman
saya itu dia kerja dari rumah. Ya. Dia usaha membuat desain logo. Dan dia tidak terbuka, tapi dia melalui email, melalui website. Ternyata saya tanya, satu logo tergantung dari kerumitannya, ya, tergantung dari permintaan dari yang pesan, itu satu logo variasi harganya. Ada yang 3 juta, dengan itu makanya saya bilang ini masih menjanjikan. Ya, dan dia perusahaannya bukan perusahaan lokal tapi seluruh dunia, bahkan ada yang luar negeri. Kenapa? Dia mainnya di website, dia mainnya di online. Jadi dia itu online bukan untuk main game, tapi untuk usaha. Itu membuat desain logo. Kerjanya nggak capek, cuma duduk depan laptop atau komputer, pakai software apa saya nggak tahu, tinggal desain. Satu logo cuma kok desain saja itu paling murah 2,5 sampai 3 juta. Ya kan? Jadi ini masih sangat diperlukan di era sekarang. Kenapa? Usaha orang semakin banyak, ya kan? Orang berlomba-lomba membuka usaha, pasti harus punya logo, stiker, ya kan? Ya. Nih, contoh mereka pengambilan foto untuk membuat produk atau pembuatan poster, ya. Kakak-kakak kalian yang ada di gambar. Nah, ini bentuknya yang sudah mereka bikin untuk dijadikan promosi. Seperti ini, burger ini pasti pesanan orang. Nah, kalau ini hanya sekedar mereka mencoba membuat desain posternya. Tapi kalau yang paling ramai dinikmati itu adalah pesanan orang, karena burger, ya, 15.000. Ini praktek fotografi itu. Nah, ini yang perempuan suka. Apa? Berhubungan dengan spa atau seharian. Ya. Di sini jelas, ya. Yang jelas gunanya untuk menghias diri sendiri. Supaya apa? Cuan. Ya. Oke. Dan selanjutnya bisa buka usaha untuk rias pengantin ataupun rias yang mau membuat acara. Nih, ya, potong rambut, hemat, kemudian membuat alis mata lentik, ya, kemudian membuat sanggul. Prakteknya di mana? Ya prakteknya pasti di tempat kecan, salon, spa. Ya. Labnya sudah semi mirip dengan salon sesungguhnya. Ya, ada tempat kerabatnya, keramasnya, potongnya, dan nanti kalian juga prakteknya membawa perempuan, bukan membawa laki-laki tapi perempuan di mobil. Nah, ini makeup lady perkawinan. Ya, nanti kan, kalau sudah di make up lebih cantik daripada enak. Nah ini kalau tidak salah apa ini? Ini kalau tidak salah tentang perawatan kuku. Ya. Apa? Mau tahu? Nah ini kita belajar dari desain. Ya, belajar dari desainer. Tahu nggak desainer yang ada di Indonesia yang sering desainer dan dia juga artis? Ivan Gunawan. Ya, Ivan Gunawan itu artis juga dia desainer perancang busana. Ya. Nah, itu alat penjahitnya
menggosok pakaiannya, ya, kemudian ngobras, terus yang sebelah sana, ya, menjahit. Laki-laki bisa Pak? Bisa. Kenapa tidak? Desainer bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga ada. Tapi kalau laki-laki jadi yang kecantikan itu enggak ada. Tapi kalau laki-laki jadi penjahit itu ada. Nah ini baju-baju yang sudah dihasilkan dan biasanya mereka membuatnya dipakai pada saat acara-acara SMK 4 seperti ulang tahun, ya. Kalau kemarin masih ada perpisahan mereka perpisahan, ya. Dan anak-anak tata busana informasinya mereka merancang baju sendiri untuk dipakai pada saat perpisahan bapak-bapak. Ditampilkan pada saat perpisahan. Hasil dari ujian itu didapatkan pada saat perpisahan. Tahun lalu ya, bukan tahun sekarang nggak ada. Ya. Tuh, lihat sendiri. Ya. Hotel. Nah, tuh. Merapikan tempat tidur. Boro-boro kalau tempat tidur sendiri berhamburan. Bangun tidur mandi pergi, kan? Jadi kita belajar nih merapikan bagaimana merapikan tempat tidur di kamar hotel. Ya, ini kebetulan modelnya adalah perempuan. Nah ini biasa-biasa di tempat tidur. Ya ini biasanya seperti ini kalau pengantin baru, ya bulan madu. Ya, bagian punya uang. Kalau nggak punya uang di rumah aja. Itu biasanya handuk. Itu kan bed towel up. Ya, itu menggunakan handuk. Ya. Nah, ini housekeeping, ya, cuma bersih-bersih, ya. Perhatikan bila orang penghuninya sudah tidak mengingat lagi, sudah check out, dia yang membersihkan, merapikan kamar. Ya. Jangan dikira housekeeping gajinya rendah. Ya, kalau di hotel bintang 5 dalam tempat lumayan penghasilannya. Kalau di sana ternyata masih bintang 3. Ya, di pasir itu masih jauh dari tempat kayak apa hotel, Blue Sky, kemudian apa Horizon, hotel besar ya. Di sini masih bumi pasir ya, masih terbaik. Ini saya gambar bumi sosialnya. Nanti bisa cek sendiri, kontak sendiri, cari informasi sendiri kepada admin saya gambar. Itu alamat anunya, emailnya, ya. Tuh. Nah, mungkin itu dari saya hari ini. Mudah-mudahan informasi singkat dari 2 SMK yang terutama SMK 2 yang belum pernah ada sosialisasi ke sekolah, kita terbuka, tahu, oh ternyata di sini SMK. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke, nanti akan saya share lebih lanjut di grup Walas, ya. Nanti biar wali kelasnya yang ngirim ke kelas masing-masing supaya kalian bisa membaca di rumah supaya jelas. Oke, karena waktu kita sudah habis, silakan kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.